Wang Ping melangkah pergi meninggalkan kota air luas, membawa serta ambisinya yang membara. Baginya, kedamaian adalah belenggu. Ia mendambakan gairah dan gejolak dunia luar yang tak terduga. Kepergian itu meninggalkan Wang Lin dalam kesendirian. Waktu 3 tahun berlalu. Selama itu tak ada sepatah kata pun kabar dari Wang Ping. Wang Lin pun sengaja menahan diri. Ia tidak menggunakan indera ilahinya untuk melacak putranya. Baginya, memberikan kebebasan berarti menerima ketidaktahuan atas pilihan yang telah ia izinkan. Di belahan utara planet Ranyun, sebuah fenomena baru mulai muncul. Sebuah organisasi bernama Sekolah Tianxing lahir dan tumbuh pesat seperti api yang melahap padang rumput kering. Meski hanya beranggotakan manusia fana dan tidak mengusik ketenangan para kultivator, pengaruhnya menyebar luas ke segala penjuru. Desas-desus pun mulai berhamburan layaknya kepingan salju. Orang-orang berbisik bahwa pemimpin organisasi itu adalah sosok abadi yang selalu didampingi oleh seorang wanita setia di sisinya. 7 tahun berikutnya berlalu, melengkapi 1 dekade perpisahan. Wang Lin kini benar-benar terlihat seperti pria tua yang renta. Di bawah hembusan angin musim gugur, ia pergi ke sebuah kedai dengan tatapan yang mulai berkabut dan kosong. Ia duduk menyesap anggur di sudut ruangan, seolah-olah jiwanya sedang menunggu sesuatu yang akan muncul dari balik cakrawala. Suasana riuh oleh perbincangan pengunjung tentang dominasi dari sekolah Tianxing ini yang kini menguasai 3 kekaisaran besar, Dakin, Disan, dan Chen Yuan. Mereka membicarakan bagaimana organisasi itu merasuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat, bahkan hingga membagikan logistik kepada warga di kota air luas. Ada yang skeptis tentang masa depan organisasi itu, namun lebih banyak yang penasaran dengan kisah asmara sang pemimpin misterius. Di tengah kebisingan itu, Wang Lin tidak bergeming. Ia menyesap anggurnya dengan tenang, seakan-akan semua hiruk-pikuk tentang kekuasaan dan politik duniawi itu hanyalah angin lalu. Namun di balik tatapannya yang sayu, batinnya menembus jarak yang amat jauh. Di sana ia melihat bayangan Wang Ping, anaknya yang kini telah dewasa dan separuh baya, namun masih membawa gairah hidup yang sama seperti saat ia pertama kali melangkah pergi. Di istana megah Kekaisaran Disan, Wang Ping duduk merenung di hadapan peta yang terbentang. Di usianya yang mendekati 40 tahun, uban mulai menghiasi rambutnya, namun karismanya justru semakin kuat. Di bawah cahaya bulan, ia melangkah keluar menatap langit malam dengan perasaan rindu yang dalam. Ia bertanya-tanya apakah ayahnya sedang memperhatikannya. Saat Qingyi wanitanya mendekatinya, Wang Ping mengungkapkan keyakinannya. Meski jarak memisahkan, ia bisa merasakan kehadiran ayahnya yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Di kota air luas, perasaan itu terbukti benar. Wang Lin memang sedang menatap ke arah putranya. Di halaman rumah yang sunyi, ia memperhatikan daun-daun yang gugur dan kembali ke akar. Sebuah siklus alami yang ia yakini juga akan dialami oleh putranya yang sedang berkelana. Waktu berlalu cepat hingga 5 tahun kemudian, sekolah Tianxing telah berubah menjadi kekuatan raksasa. Ketika Kekaisaran Disan mencoba menghancurkan mereka dengan kekuatan militer, organisasi itu membalas dengan guncangan hebat. Hanya dalam waktu setengah bulan, tanpa pertumpahan darah, mereka menguasai seluruh militer dan meruntuhkan kekaisaran. Di atas puing-puing itu, berdirilah Kekaisaran Tianxing dengan Wang Ping sebagai kaisarnya. Namun bagi para pejabatnya, Wang Ping tetaplah sosok yang sulit dimengerti. Ia tampak tidak peduli pada tahtanya, seolah-olah seluruh penaklukan ini hanyalah sebuah pesan yang ingin ia sampaikan kepada ayahnya. Meski dunia luar dilanda kekacauan perang, Wang Lin tetap menjalani hidup yang sederhana dan tenang. Di mata orang-orang, ia hanya pria tua malang yang kesepian yang telah ditinggalkan oleh anaknya. Wang Lin hanya tersenyum tipis menanggapi simpati mereka. Ia tahu benar bahwa saat ini Ping Er sudah berusia 47 tahun dan mulai menyadari jati dirinya yang sebenarnya. Di medan perang,
Campur tangan para kultivator awalnya sempat mengancam, namun segalanya berubah saat Wang Ping turun tangan langsung. Anehnya, para kultivator itu justru mundur seolah segan atau takut, sebagian besar karena pengaruh keluarga-keluarga besar yang dijaga Wang Lin diam-diam memberikan perintah untuk tidak mengganggu. Di tengah kejayaan itu, Wang Ping justru merasa lelah. Ia merindukan masa kecil di desa. Bersama Qing Yi, ia melakukan perjalanan kembali ke Gunung Guilian dan ke desa Bulan Jatuh. Namun waktu telah mengubah segalanya. Penduduk desa menyambut mereka dengan permusuhan dan obor karena mengira mereka adalah ancaman. Wang Ping menatap wajah-wajah asing itu dengan pahit. 30 tahun telah menghapus ingatan orang-orang tentangnya. Namun, di tengah ketegangan itu, seorang wanita parubaya memanggil namanya dengan ragu. Ia adalah gadis masa lalu yang pernah hadir di dalam hidupnya. Wang Ping akhirnya bertemu kembali dengan Zhou Ruotong. Waktu telah mencuri kemudaan mereka, namun ingatan tetap abadi. Pertemuan itu menjadi getir saat putri kecil Ruotong memanggilnya paman. Seorang anak bernama Su Nianping yang secara harfiah berarti mengingat Ping. Sebuah pengakuan bisu tentang perasaan yang tak pernah tersampaikan. Wang Ping hanya diam, menghela nafas, dan melanjutkan langkahnya menuju makam kakek Sun sebelum akhirnya memutuskan untuk pulang. Kerinduan selama 20 tahun telah mencapai puncaknya. Ia harus menemui ayahnya. Sementara itu, ancaman baru muncul dari langit. Tan Lang, kultivator yang dikirim oleh para kultivator step 2 dari aliansi kultivasi, mendekati planet itu. Karena mencium aura harta karun yang luar biasa. Terobsesi oleh instingnya, ia menerobos kabut planet tanpa menyadari bahwa ia sedang melangkah menuju wilayah yang dijaga oleh sosok yang seharusnya ia sangat hindari. Kembali ke kota air luas, Wang Lin terus menunggu. Baginya Wang Ping adalah daun yang pasti akan kembali ke akarnya. 5 tahun berlalu dalam gejolak perang hingga akhirnya seluruh planet Ranyun tunduk di bawah panji kekaisaran Tianxing. Wang Ping kini seorang kaisar berusia 52 tahun. Ia telah mendapatkan segalanya. Setelah menaklukkan dunia, Wang Ping tidak langsung menemui Wang Lin. Sebaliknya, ia dengan tenang memandang gunung dan sungai yang dimilikinya dan merasakan keagungan dunia. Namun, hatinya justru semakin lelah. Ia menyadari bahwa kejayaan dunia fana tak mampu menandingi kehangatan 27 tahun yang ia habiskan bersama ayahnya. 10 tahun berlalu, 35 tahun sejak kepergiannya. Wang Ping yang sekarang telah berusia 62 tahun memutuskan untuk menanggalkan tahtanya. Bersama Qing Yi yang kini juga telah menua, ia menempuh perjalanan pulang dengan kereta kuda. Di rumah besar keluarga Wang yang mulai memudar warnanya, Wang Lin telah menunggu dengan meja yang tertata rapih. 3 pasang sumpit dan hidangan yang masih mengepul, seolah menandakan bahwa ayahnya tak pernah menganggapnya pergi. Wang Lin berseru, "Cepat duduk, hidangannya masih hangat." Ia dengan tenang menghancurkan pertahanan batin Wang Ping. Tangis sang kaisar pecah saat ia berlutut di hadapan pria tua itu. Ya, di hadapan ayahnya, Wang Lin, yang selama ini menjaga dunianya dalam diam. Di sana, di bawah naungan rembulan musim gugur, identitas Wang Lin sebagai sumu kultivator legendaris yang pernah mengguncang wilayah utara tetap tersimpan rapat dalam pengamatan Qing Yi. Setelah santapan penuh kehangatan itu berakhir, Wang Ping akhirnya mengajukan pertanyaan yang telah ia simpan selama 60 tahun tentang sosok ibunya. Wang Lin terdiam, matanya menerawang menatap bintang-bintang, lalu mulai menceritakan. Ia mengisahkan perjalanan hampir 900 tahun seorang pemuda bernama Wang Lin dari planet Suzaku. Sebuah hikayat panjang tentang perjuangan, pengkhianatan, dan kultivasi yang menggetarkan jiwa. Hingga akhirnya ia menyebutkan satu nama yang menjadi awal dari segalanya. Ya, Liu Mei. Di bawah rembulan, kebenaran pahit terungkap. Melalui kisah Wang Lin, Wang Ping akhirnya menyadari asal-usulnya yang kelam. Ia adalah jiwa yang lahir dari dendam dan dimurnikan oleh ibunya sendiri. Rasa sakit itu begitu dalam hingga Wang Ping memilih pergi saat fajar menyingsing tanpa sepatah kata pun.
Wang Lin hanya bisa mengamati keberangkatan putranya dengan tatapan penuh gejolak, berharap suatu hari sang anak akan benar-benar memahami arti dari kehidupan yang ia berikan. Wang Ping memilih menepi ke sebuah desa pegunungan sunyi bersama King Yi. Di sana sisa hidupnya dihabiskan dalam kesederhanaan, mengukir kayu untuk mengabdikan kenangan. Ia mengukir sosok Wang Lin muda yang penuh kebanggaan, menyadari bahwa meski hidupnya singkat, diisi dengan pengembaraan, perang dan kekuasaan, ia selalu kembali ke titik awal kehidupan biasa. 10 tahun lagi berlalu, Wang Lin yang kini merenta dengan rambut putih panjang mencapai pencerahan mendalam tentang siklus reinkarnasi melalui hal-hal sederhana di sekitarnya. Di sisi lain, Wang Ping yang telah memasuki senja hidupnya menyimpan satu keraguan terakhir yang tak berani ia tanyakan. Alasan sebenarnya mengapa sang ayah melarangnya berkultivasi. Dalam kepasrahan, ia meminta King Yi untuk mengantarkan jenazahnya kembali kepada Wang Lin ayahnya saat ajalnya tiba nanti. Ia sangat menghargai King Yi dengan semua pengorbanannya. Bahkan ia rela merubah penampilannya menjadi tua, yang seharusnya sebagai kultivator ia mampu merubah penampilannya tetap muda. Jika ada kehidupan lainnya, Wang Ping tidak akan pernah melupakan King Yi. Air mata mengalir dari mata King Yi. Kultivasinya telah ditingkatkan oleh Wang Lin hingga mencapai puncak tahap akhir Nation Soul. Lebih dari 20 tahun yang lalu dia telah memahami domainnya saat menemani Wang Ping. Domainnya adalah hasrat tanpa penyesalan. Waktu terus bergulir. Di usia 72 tahunnya, Wang Ping menyadari bahwa nadinya mulai melambat. Setahun berselang meski raganya belum rapuh, ia merasakan panggilan kematian yang kian nyata. Musim dingin kali ini tiba lebih awal dengan keganasan yang luar biasa. Di dalam rumah itu Wang Ping duduk dengan tenang. Tangannya yang mulai renta masih menggenggam pisau ukir, menorehkan kayu demi kayu dengan penuh perasaan. Ia sedang mengukir nostalgia sebuah sosok ayah yang kini nampak jauh lebih tua dalam ingatannya. Di sisa waktunya, bayangan masa kecil saat meminum ramuan obat yang pahit kembali hadir. Namun kini rasa pahit itu berubah menjadi manis, bukan karena rasanya, melainkan karena kehangatan kasih sayang yang pernah ia terima. King Yi duduk di sisinya, menatap dengan tatapan lembut yang menyembunyikan kesedihan mendalam, sambil menatap deretan ratusan patung kayu di raknya, yang semuanya merupakan rupa Wang Lin dalam berbagai fase hidupnya. Wang Ping berbisik lirih. Ia memandang ukiran sosok anak kecil yang menggandeng tangan ayahnya, sebuah potret kebahagiaan yang pernah ia miliki. Dengan nafas yang kian berat, ia menitipkan pesan terakhir agar semua karya itu dibakar bersamanya saat ia tiada. Sebuah pengakuan tulus meluncur dari bibir Wang Ping. Ia telah lama memaafkan ayahnya. Namun ketenangan planet Ranyun telah berubah. Ancaman datang dari kedalaman sistem bintang All Heaven. Seorang utusan dari kuil surgawi guntur tengah melesat di atas binatang petir yang ganas, dipicu oleh desas-desus tentang utusan palsu yang menghabisi leluhur keluarga Huan 70 tahun silam. Ia datang untuk menuntut balas. Malam musim dingin yang mencekam mendadak pecah oleh kilatan petir raksasa yang menghujam dari langit. Kekuatan petir begitu dahsyat hingga menghancurkan atmosfer planet Ranyun, melepaskan dentuman guntur yang menggetarkan seluruh planet dalam sekejap. Waktu seolah berhenti. Kehadiran aura yang luar biasa kuat itu menyentak kesadaran setiap kultivator di planet itu. Sun Si, leluhur keluarga Sun yang telah bertahun-tahun mengasingkan diri dalam kultivasi tertutup, terpaksa keluar. Dengan tatapan tajam dan penuh kewaspadaan, ia melesat ke angkasa, menatap langit yang kian bergejolak. Wajah Sun Si berubah pucat. Ia merasakan gumpalan energi spiritual surgawi dan kekuatan guntur yang tak tertandingi sedang berkumpul di atas sana. Di belakangnya kini 8 kultivator transformasi tubuh menyusul dengan keterkejutan yang sama. Sun Qiming memecah suasana, memperingatkan bahwa sosok yang datang ini membawa niat buruk yang bisa mengancam keberadaan mereka semua.